Awal abad ke-7 Masehi, Jazirah Arab memasuki babak paling genting setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Getaran duka belum reda, namun badai baru sudah mengancam dari segala penjuru. Suku-suku yang dahulu berbayat pada Islam mulai goyah. Sebagian menolak membayar zakat, sebagian lain mengangkat nabi-nabi palsu, dan sebagian lagi kembali pada fanatisme kesukuan. Inilah momen ketika persatuan umat berdiri di ambang kehancuran. Masa ini kemudian dikenal dalam khazanah sejarah sebagai Ayyam Ar-Riddah, hari-hari kemurtadan, yang merupakan salah satu fase paling menentukan dalam terbentuknya pondasi politik dan militer kekhalifahan Rashidah. Di tengah situasi pelik ini, Abu Bakar As-Shiddiq, khalifah pertama, memikul beban luar biasa berat dalam menjaga stabilitas kaum muslimin. Dan di masa inilah, Khalid bin Walid tampil sebagai figur militer yang perannya tidak hanya besar, tetapi juga krusial bagi kelangsungan Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah wafat, sebagian kabilah Arab menganggap bahwa kewajiban membayar zakat sudah gugur karena perjanjian mereka hanya dengan Nabi, bukan dengan pemimpin setelahnya. Sebagian lain memanfaatkan momen tersebut untuk menegaskan kembali kedaulatan suku. Ada pula yang merasa cukup kuat untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap Madinah. Bahkan muncul pula figur-figur seperti Musailamah Al-Kadzab di Yamamah, Tulaihah Al-Asadi di Najd, dan Sajjah At-Tamimiyah yang mengklaim dirinya Nabi baru. Gelombang pembangkangan ini tidak hanya membahayakan struktur politik kepemimpinan Muslim, tetapi juga mengancam eksistensi Islam sebagai sebuah masyarakat dan tatanan. Abu Bakar memahami situasi ini dengan kejernihan seorang negarawan. Jika pusat kekuasaan Islam membiarkan satu saja kelompok pembangkang keluar dari kendali, maka penyebarannya tidak dapat lagi dibendung. Maka Khalifah menetapkan keputusan yang dikenal sangat tegas, memerangi siapapun yang mengingkari kewajibannya terhadap Islam, baik dalam bentuk menolak zakat maupun menyatakan keluar dari agama. Keputusan ini menimbulkan diskusi bahkan perbedaan pendapat dari sebagian sahabat, termasuk Umar bin Khattab pada awalnya. Namun ketegasan Abu Bakar didukung oleh argumentasi syar'i yang kuat dan pemahaman strategis mengenai ancaman tersebut. Setelah itu, Abu Bakar menyusun ekspedisi militer besar-besaran untuk menumpas para pemberontak. Dan di antara seluruh komandan yang dimilikinya, tidak ada yang lebih ia percayai untuk memegang operasi inti selain Khalid bin Walid. Maka dimulailah rangkaian panjang pertempuran Riddah, dan perjalanan Khalid dalam perang ini merupakan salah satu fase perang paling padat dalam karirnya. Beberapa sejarawan menyebut bahwa dalam rentang kurang dari 1 tahun, Khalid memimpin belasan operasi militer di wilayah geografis yang sangat luas, mulai dari Najd hingga Yamamah, dari Buzakhah hingga timur Najd antara Bahrain dan Oman. Ketepatan, kecepatan, dan keberaniannya dalam mengatur manuver membuatnya dijuluki Abu Bakar sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Perjalanan perang dimulai dengan mengirim pasukan menuju wilayah-wilayah sekitar Najd yang dipimpin oleh kabilah-kabilah yang mulai membangkang. Salah satu yang pertama dihadapi adalah Tulaihah Al-Asadi, seorang tokoh kuat yang mengklaim dirinya sebagai nabi dan memiliki pengaruh besar di kalangan Bani Asad dan sebagian Bani Ghatafan. Tulaihah pada akhir hayat Rasulullah telah membangun kekuatan militer dan spiritual untuk menantang otoritas Madinah. Ketika Abu Bakar mendengar laporan tentang aktivitas Tulaihah, ia mengetahui bahwa ancaman ini tidak dapat dibiarkan berkembang. Maka dikirimlah beberapa pasukan, termasuk pasukan inti yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid, dengan persiapan matang dan kemampuan membaca medan, bergerak menuju Buzakhah, kubuh pertahanan Tulaihah. Perjalanan pasukan Khalid tidak mudah. Ia harus menempuh padang tandus yang luas, memotong jalur-jalur air, dan membawa logistik dalam kondisi yang sangat terbatas. Namun kompetensinya dalam manajemen logistik perang membuat pasukannya mampu bertahan dan bergerak cepat. Di Buzakhah, Tulaihah telah menyiapkan pasukan besar. Ia juga menyebarkan narasi bahwa ia menerima wahyu, sehingga sebagian pengikutnya semakin fanatik. Namun sejarah menunjukkan bahwa kedustaan yang dibangun atas dasar kebanggaan tribal tidak mampu bertahan melawan pasukan yang disiplin dan dipimpin oleh komandan dengan kecerdasan strategis. Ketika kedua pasukan bertemu, pertempuran berlangsung sengit. Banyak kabilah Arab menganggap perang ini sebagai ujian bagi kekuatan politik Madinah baru. Khalid memimpin pasukannya dengan keberanian luar biasa. Ia membagi unit pasukan ke dalam formasi yang fleksibel, memanfaatkan kavaleri yang cepat, dan terus mendorong barisan musuh agar tidak memiliki ruang untuk mengatur strategi ulang. Dalam catatan sejarah, duel antara pasukan Muslim dan pasukan Bani Asad melibatkan beberapa tokoh penting seperti Adi bin Hatim yang membawa tentaranya sendiri. Ketika pertempuran memuncak, Tulaihah justru kehilangan kendali mental. Ia kabur bersama istrinya, dan pasukannya tercerai-berai. Kemenangan di Buzakhah ini memiliki dampak psikologis besar. Kabilah-kabilah lain yang sedang mempertimbangkan untuk memberontak mulai ragu melihat kekuatan pasukan Muslim.
Setelah mengalahkan Tulaihah, Khalid bergerak cepat menuju wilayah-wilayah lain yang masih dalam kondisi genting. Kapasitas mobilitas inilah yang menjadi salah satu keunggulannya. Abu Bakar memberikan arahan umum, sementara Khalid melaksanakan perintah dengan kecepatan yang bahkan melampaui prediksi Madinah. Dari Buzakhah, ia bergerak ke wilayah Bani Tamim di Butah. Di sini ia berhadapan dengan Malik bin Nuwairah, seorang pemuka kabilah yang dituduh menolak zakat dan bersekutu dengan nabi palsu Sajjah. Peristiwa ini merupakan salah satu bagian paling kontroversial dalam sejarah Riddah, terutama terkait eksekusi Malik. Sejumlah riwayat menyebut Khalid mengambil keputusan tersebut berdasarkan interpretasi bahwa Malik dengan sengaja menolak kewajiban dan mengkhianati kesepakatan Islam. Sebagian riwayat lain menganggap ada ambiguitas dalam komunikasi. Namun Abu Bakar mempertahankan Khalid dan membenarkan tindakannya dalam konteks perang. Di masa Umar, persoalan ini kembali dibahas. Namun posisi Khalid tetap dipertahankan karena dianggap tidak bertindak semata-mata berdasarkan hawa nafsu, tetapi pada konteks militer yang sangat kritis. Setelah penyelesaian di Butah, Khalid berpindah lagi, bahkan sebelum debu peperangan itu benar-benar hilang. Target terbesar dan paling mematikan dalam perang Riddah adalah Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Musailamah bukan sekadar nabi palsu biasa, ia memiliki kekuatan militer besar dari Bani Hanifah, salah satu kabilah terkuat di Jazirah Tengah. Pengaruh Musailamah sangat luas. Bahkan sebelum wafatnya Rasulullah, ia pernah mengirim surat yang isinya menantang otoritas Nabi, mengklaim bahwa bumi terbagi antara dirinya dan Rasulullah. Ketika Rasulullah menolak klaim tersebut, Musailamah mempercepat gerakan politiknya. Setelah wafatnya Rasulullah, kekuatannya naik drastis. Abu Bakar menyadari bahwa Musailamah adalah ancaman terbesar dalam seluruh rangkaian perang Riddah. Maka ia memerintahkan Khalid untuk memimpin operasi dan menyatukan beberapa pasukan dari berbagai wilayah di bawah kepemimpinan tunggal. Ini salah satu bentuk kepercayaan terbesar yang pernah diberikan Abu Bakar kepada Khalid. Pasukan Muslim menuju Yamamah dalam formasi besar, membawa hampir seluruh kekuatan militer aktif Madinah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan Islam ditentukan dalam satu pertempuran besar ini. Khalid tiba di Yamamah dan bertemu di medan yang kelak disebut sebagai Aqrabah. Musailamah menurunkan pasukan penuh, berkualitas tinggi, terlatih, dan sangat berani. Mereka bertempur bukan hanya karena kepercayaan pada nabi palsu, tetapi juga karena eksistensi suku Bani Hanifah dipertaruhkan. Inilah alasan mengapa pertempuran Yamamah disebut oleh sejarawan sebagai salah satu pertempuran paling brutal dalam sejarah awal Islam. Banyak sahabat yang gugur, terutama dari kalangan penghafal Al-Quran. Itulah sebabnya setelah perang selesai, kekhawatiran kehilangan hafalan Al-Quran muncul, dan Umar mendorong Abu Bakar agar memulai kodifikasi Al-Quran. Dalam pertempuran itu, Khalid memegang kendali dengan ketegasan tinggi. Pasukan Muslim sempat terpukul mundur pada tahap awal karena kekuatan dan fanatisme Bani Hanifah. Namun Khalid segera merestrukturisasi barisan, memanggil para sahabat terkemuka untuk meneguhkan mental pasukan, dan memerintahkan pembagian formasi berdasarkan kabilah demi memudahkan koordinasi. Hal ini meningkatkan moral dan disiplin. Kemudian ia memimpin serangan balik langsung ke jantung formasi Bani Hanifah. Pertempuran berlangsung sengit hingga mendorong pasukan Musailamah mundur ke dalam kebun besar yang dikelilingi dinding batu, yang dalam sejarah disebut Hadikat Al-Maut, kebun kematian. Di kebun ini, pertumpahan darah mencapai puncaknya. Namun pasukan Muslim akhirnya berhasil menerobos masuk. Musailamah sendiri tewas di tangan Wahsy, pembunuh Hamzah yang telah masuk Islam. Kematian Musailamah menjadi titik balik bagi seluruh perang Riddah. Kabilah-kabilah lainnya yang masih bertahan dalam pembangkangan mulai runtuh moralnya. Dan kemenangan di Yamamah menjadi salah satu kemenangan terbesar yang dicatat atas nama Khalid bin Walid. Setelah Yamamah, tugas Khalid belum selesai. Abu Bakar mengirimnya dalam rangkaian kampanye ke wilayah timur semenanjung Arab, termasuk Bahrain dan Oman. Beberapa kabilah di kawasan ini mengangkat senjata dan menolak otoritas Islam. Khalid memimpin sejumlah ekspedisi menaklukkan pusat-pusat pemberontakan seperti Al-Mazhur dan wilayah-wilayah pinggir laut. Ia menghadapi pemuka-pemuka suku yang memiliki pengetahuan medan lebih baik, namun dengan kecepatan operasi dan strategi manuver melingkar, ia mampu menaklukkan mereka satu persatu. Melalui operasi-operasi ini, seluruh Jazirah Arab pada akhirnya kembali berada dalam satu kesatuan politik yang tunduk kepada Madinah. Inilah salah satu capaian terbesar Abu Bakar sebagai khalifah. Dan kontribusi terbesar dalam capaian itu adalah kemampuan Khalid di medan perang. Jika bukan karena kecepatan dan keberaniannya, gelombang Riddah bisa memecah belah umat Islam yang baru tumbuh.
Keberhasilan menumpas gelombang Riddah tidak hanya menyelamatkan kestabilan politik Islam, tetapi juga membuka jalan bagi penaklukan besar ke Persia dan Romawi di masa setelahnya. Sebab tanpa konsolidasi internal, tidak mungkin kaum muslimin akan mampu melangkah keluar dari jazirah. Seluruh rangkaian operasi ini memperlihatkan sifat dasar Khalid, kecepatannya dalam bergerak, ketepatannya membaca pergerakan musuh, keberaniannya untuk masuk ke inti pertempuran, serta kemampuannya dalam memimpin manusia dari berbagai latar belakang. Ia menunjukkan kombinasi antara strategi dan eksekusi yang jarang dimiliki seorang komandan. Bahkan para sahabat yang awalnya meragukan beberapa keputusannya mulai mengakui bahwa tidak ada komandan yang dapat menggantikannya dalam masa genting itu. Pada akhirnya, periode Perang Riddah adalah fase yang meneguhkan reputasi Khalid bin Walid sebagai salah satu komandan militer terbesar dalam sejarah Islam. Ia bukan sekadar seorang panglima yang kuat, tetapi seorang arsitek kemenangan yang mengembalikan stabilitas Islam pada masa ketika kehancuran bisa saja terjadi. Dan setelah seluruh wilayah Jazirah Arab bersatu kembali, Abu Bakar pun mengalihkan perhatian keluar Jazirah, memulai era penaklukan Persia dan Romawi. Dan siapa lagi yang paling pantas memimpin gelombang penaklukan itu selain orang yang telah menyelamatkan umat dari perpecahan total, Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus.